pemimpin kota kita juga, wakil pemimpin kota kita juga, sahabat Onyx. Saya mau ucapin dulu selamat pagi dan selamat atas terpilihnya Bapak Tohari Aziz sebagai wakil wali kota terpilih Kota Balikpapan periode 2021-2025. Alhamdulillah Bapak bisa di studio satu Makaja Kopi Roaster Onyx Studio dengan kesibukan Bapak yang pasti kita tahu juga belakangan ini sibuknya luar biasa, dan beliau juga adalah Ketua DPC dari Perjuangan Kota Balikpapan, sahabat Onyx. Mengingat kontestasi politik sudah selesai, kita kembali berkawan dengan yang lain, kita hidupkan kembali Kota Balikpapan yang mungkin selama ini ada perbedaan pendapat sedikit yang berbakti masyarakat, tapi tujuan dan harapan kita sedang membangun Kota Balikpapan, Bapak ya. Oke, Pak Tony, kita ngobrol sedikit dulu. Gimana kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah, kabar sehat. Sehat. Sehat terus, Pak ya. Sehat terus. Dan tentunya sahabat-sahabat semua pencinta radio dan belakang kita berharap semuanya sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Amin. Keluarga di rumah? Alhamdulillah, keluarga sehat. Keluarga sehat. Kemarin sudah mulai simulasi Betul. belajar di kelas. Nah, ini sudah mulai berjalan, Pak ya. Dari kemarin di hari Senin sampai tanggal 17. Kerjaan besok terakhir, Pak ya. Semoga aman-aman saja. Tidak ada masalah dari kluster sekolah nih, Pak. Harus jaga protokol kesehatan. Betul. Terus karena kita harapkan adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan tujuannya untuk kebaikan bersama. Jangan sampai ini menjadi masalah keluarga kita, Iya. Pak ya. Oke, sahabat. Sudah buruk pokoknya. Amin, amin ya. Kalau kita pagi ini lebih dekat dengan wakil wali kota Balikpapan terpilih yaitu Bapak Tohari. Kita lebih dekat mengenal Bapak lebih jauh lagi karena yang kita tahu adalah beliau 12 tahun menjabat di Dewan, Pak ya. Beliau juga berbicara di politik juga, dan hari ini bertemu langsung berbicara dengan mereka dan juga langsung disaksikan di Onyx Studio 88 di video di Instagram. Kita udah lihat juga pakai Instagram, Facebook Onyx Studio Indonesia, dan juga langsung live di Onyx Studio 88 di video Instagram. Pak, mungkin pertanyaan sedikit awal membuat secara kopi pagi ini yang ingin kita tahu latar belakang dari Bapak berpolitik sebenarnya apa sih, Pak? Karena banyak yang mengatakan bahwa tanda kutip politik itu jahat gitu loh, Pak. Nah, latar belakang alasan Bapak memilih jalur politik untuk karir Bapak, boleh ceritakan sedikit ya sih, Pak? Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Siap. Jadi gini Mas, kalau dikatakan politik itu jahat, saya pikir kita jangan sensitif sama politik kan. Betul. Justru dunia politik harus diisi orang-orang baik. Harusnya seperti itu, Pak. Karena apa? Seluruh kebijakan di negeri ini semuanya melalui jalur politik kan. Iya. Mulai dari kita bawa pemilihan ketua RT. Iya. Kan dipilih. Dipilih oleh masyarakat. Masyarakat kan proses politik. Iya, betul sih, Pak. Iya. Sehingga janganlah kita jangan a priori bahwasanya dunia politik. Saya pikir tidak. Saya merasakan sendiri. Saya berkiprah di dunia politik itu sejak saya masih remaja, saya masih berjalan dari itu. Umur berapa tuh, Pak, awal mulai, Pak? Saya tahun praktis ya. Ya. Praktis di politik sekitar tahun 92, 93. 92 ya, 93. Wow. Itu. Sudah cukup lama, Pak ya. Dan benar-benar yang kita lihat sekarang, sahabat Onyx, kalau mungkin orang berpendapat seperti yang Rega tadi sempat bilang, boleh dibilang mungkin sebagai orang berpendapat seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya kalau bilang juga tadi, kita yang salah dari kehidupan berpolitik, contohnya dari pemilihan RT pun, itu politiknya politik kecil sebenarnya. Oke. Oke, Bapak, sedikit biografi sedikit tentang Bapak, biar masyarakat Kota Balikpapan juga lebih mengenal Bapak. Bapak masuk ke sini di mana sih, Pak? Udah memang putra Balikpapan asli kah, atau Bapak ini memang benar-benar niatnya membangun Kota Balikpapan nih, Pak? Sekolahnya dulu di mana? Boleh, Pak? Iya, jadi kalau saya cerita kurikulum vitae saya cukup panjang, Mas. Cukup Ya. panjang sekali. Jadi saya lahir tahun 1970 ya. Ya. Tepat pada hari koperasi 12 Juli. 12 dulu. 12 Juli. Jadi kalau ada peringatan dari koperasi itu sudah peringatan ulang tahun Boleh, tahun juga, sahabat Onyx. Iya. Oke. Jadi saya dari kecil sampai SMA saya di Jawa Timur. Di Magetan. Bagaimana? Saya di Magetan, ada juga. Saya kecilan saya
sangat dominan karena memang rumah saya di desa. Ya. Kehidupan apa ya, suasana santri sangat tinggi sekali. Karena memang kampung saya itu, kalau ke kampung saya bisa Anda memasuki kampung Eko kan begitu. Oh, Memang lingkungan saya itu 7 saudara. Saya anak ketiga, ayah saya Pak Nabi. Beliau itu seorang guru. oh seorang guru. Tapi guru zaman dulu kan guru marbakri ya. Iya betul. Punya sepeda panjang itu udah seneng banget gitu. Punya kendaraan sepeda itu udah luar biasa Pak ya. Tidak dengan guru zaman sekarang, alhamdulillah ada kesejahteraannya sangat Alhamdulillah baik. perhatian pemerintah. Tapi ya, saya merasa dan saya sisa di madrasah Ibtidaiyah Ya. SMP saya di madrasah Sanawiyah. SMA saya di Yayasan Pesantren Sabil Mutakin. Ayah saya pendiri madrasah. Mulai madrasah Ibtidaiyah, sekolahan saya swasta dulu, Ya. yayasan itu. Akhirnya setelah saya lulus itu masih madrasah Ibtidaiyah tahun 8. Saya lupa, akhirnya tahun 8. Mulai belum punya gedung sendiri. Oke. Jadi saya sampai kelas 4 itu sekolah di madrasah itu. Di rumahnya dulu, gedung sekolahnya. Oh. Dulu. Jadi kalau yang punya rumah keadaan tidak cocok, ya kita manggil baru, kita pindah ke rumah itu. Coba nih sama teman-teman. Ini namanya saya bilang kristalisasi keringat ya. Tujuan yang menuntut ilmu sampai dengan menjadi seperti sekarang ini luar biasa sekali, karena kalau menurut saya pribadi nih Pak, mau saya ngomong Pak, tidak akan ada perjuangan yang tidak dibarengi dengan tekad dan juga usaha Pak. Jadi sebenarnya kita lihat beliau sekarang ini bisa bersama-sama kita menjadi wakil wali kota terpilih ya, karena perjuangan beliau juga. Bayangin, beliau keluarga juga keluarga. Pak ya. Kita pun intinya kita harus berkomunikasi dengan banyak orang, Ya. dengan masyarakat, dan kata kuncinya berpikir positif. Itu dia Pak, itu kunci utama sebenarnya. Kita berpikir positif pada siapapun yang ada di sekitar kita yang akan menimbulkan juga yang baik bagi kita Pak ya. Oke, tadi kita sempat menangkap Bapak masa kecilnya di Jawa, di Magetan Pak. Memutuskan untuk pindah ke Balikpapan itu kapan sih Pak? Dan sebenarnya kenapa pengen pindah ke Balikpapan Pak? Ya, saya kan harus mengalah. Saya 7 saudara, adik saya 4, ayah saya guru, ibu saya berumah tangga. Kalau pada saat itu saya tidak segera memutuskan saya merantau, saya kasih adik saya. Karena pada saat saya lulus di PSM itu pesantren Mutakin, saya tes UMPTN di Universitas Jember sama UNS Solo. Dua-duanya gagal. Saya kalau ke swasta, saya berpikir panjang. Ayah saya sanggup nggak menjadi saya. Kita terus punya adik 4 yang lulus sekolah gitu. Sehingga saya putuskan beli tiket kapal laut. Waktu itu Kambuna ke Balikpapan itu masih transit ke Ujung Pandang. Dulu belum pakai jalan Ujung Pandang. Jumpa Itu tiketnya saya masih ingat 14.000. 14.000 kalau tahun ini. Tiket 7 saya. Sekarang 14.000 aja kurang buat makan ya. Saya baru ke sini. Ya. Saya betul bahan untuk adik saya gitu. Ya. Supaya adik saya di sekolah, ayah saya juga nggak terlalu kebebanan kan. Ya. Misalnya kamu di sini, kata saya itu yang pertama anggota TNI atau tentara. Yang pertama Pak. Ya. Wih hebat ya Pak. Udah kau di sini kan. Jadi saya dulu pertama aku tinggal di sini kan, udah kau di. Tetangga ada mau saya masih. Oh, iya. Saya pernah tiga Pak. Oh, Ya. pernah tiga. Kalau kami pastilah. Suara. Saya banyak untuk pinggan Pak ya. Jadi kalau tinggal di Balikpapan itu di pinggan, ikut sama kakak yang angkatan darat Pak ya. Ada udara. Angkatan darat, mau Pak, angkatan darat. Nah akhirnya beliau bisa sampai di sini dan kedepannya juga pengennya kita adalah mungkin banyak harapan yang kita titipkan ke Bapak. Karena Bapak mereka sebelum Bapak juga menjadi seperti sekarang sempat kemarin ketemu. Kalau saya berpikir bahwa Bapaknya akan menjadi Bapak industri kreatif Kota Balikpapan, Bapak milenial nih. Nanti bakal lebih banyak bertemu dengan beliau karena kita harapannya tetap bersinergi nih Pak. Ya, oke Pak. Setelah kita ke Balikpapan, pekerjaan pertama yang ke depan itu apa sih Pak? Saya itu tidak pernah nganggur mas. Apa ya? Saya tidak pernah. Karena prinsip saya kan udah hidup di perantauan. Ya. Saya tidak boleh terlalu menggantungkan diri ke orang lain. Saya harus bisa survive kan. Betul. Saya harus kerja. Saya harus bisa menghasilkan sesuatu untuk diri saya. Kenapa? Pada saat itu baru 3-4 bulan saya datang di Balikpapan ke Kota Kauli. Kakak saya ditugaskan ke Timur Timur. Wah. Itu masih kan kayak gitu. Iya. Kan? Akhirnya saya harus hidup sendiri. Ya. Saya harus berpikir bagaimana saya bisa
makan gitu. Iya. Saya mulai kerja jadi water, jadwal perusahaan Water, Pak? Iya, perusahaannya nggak tahu aja, nggak ada. Siapa yang nyangka seorang Pak Tomari pernah jadi water sama Tonix? Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90. Tahun 90 ya? 89 90. Oke, jadi water di sebuah perusahaan yang tidak ada karyawannya. Nah, ada orang nggak berpenghuni, perusahaan lagi nggak operasi, Oke. stop operasi sudah lama. Kalau kita pernah nonton film apa itu horor di TV, nonton luar negeri itu, bangunannya papa, atapnya saya punya warnanya coklat, nggak ada listriknya. Itu berapa lama, Pak? Saya jaganya malam bukan siang. Iya, kan water, Pak. Kalau jaganya siang sih creepy, Pak. Pak, berapa lama dari water, Pak? Ya ada cukup berapa bulan itu. Tidak-tidak, kadang di situ, kadang perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan bisa jadi. Itu karena memang kebutuhan sudah, Pak ya, karena tidak menggantungkan ke orang lain. Orang tua nggak boleh tahu. Susahnya kita di sini nggak boleh tahu. Betul, nanti bakal jadi pikiran. Nah, Luar biasa loh, Bapak, awalnya itu pada Pak Tonix ya. Perjuangan seorang Pak Tomari di awal merantau ke Balikpapan, niatnya tinggal sama kakak, tapi ternyata kakak pindah, Pak ya. Ketika mau pindah tugas, selanjutnya harus berusaha sendiri bagaimanapun. Akhirnya melakukan sebuah pekerjaan menjadi seorang wafer, tapi yang penting itu halal, Pak ya. Itu baik, Pak. Itu prinsip. Oke, Pak. Menjadi wafer, setelah menjadi wafer, Bapak pasti melanjutkan kuliah nih, Pak. saya kuliah itu setelah saya kerja di airport. Oke. Setelah waktu saya pernah ada di banyak perusahaan. Pada center saya pernah jaga di situ. Bapak tahun berapa, Pak? Jangan-jangan waktu saya masih alay pernah ketemu Bapak ya? Tahun 91. 91 ya? Saya jadi security di Pada Center. Masih proyek. Masih berprima. Betul, Pak. Bagaimana sih berapa, Pak? Itu sambil saya kursus komputer di depannya PC itu ada permajaan. Ada, betul. Nah, saya kursus komputer di situ. Saya kalau tahu bahwa ada yang mengatakan saya Itu kan bikin belajar. Bapak yang benar, Pak. Saya belum belajar. Oke, baik. Luar biasa nih semangat beliau untuk bisa belajar terus. Tapi tidak terkendala dengan situasi dan keadaan, Pak. Akhirnya yang kita tahu sekarang beliau bisa ada di sini bersama kita juga. Jadi kuliah, terus kursus juga, sempat menjadi security juga, bahkan kerja di bandara juga, Pak ya. Waktu kuliah saya udah jadi di bandara. Udah kerja di bandara juga. Saya dulu setiap lewat airport lihat pesawat senang banget. Kapal dalam hati saya kerja di airport. Ya. Alhamdulillah tahun 91 ada penerimaan karyawan Ya. di Papua 127 yang tes diterima 7. 127, 520 di awal, 7 lagi yang diterima, Pak. Bapak salah satunya. Saya salah satu dari orang luar, bukan keluarga besar, ada satu Angka Sapura, Pak ya. bukan keluarga ada orang luar sendiri. Banyak berapa, Pak? Saya nekat aja. Waktu di interview, waktu itu manajer Coca-Cola itu Pak Mustika. Pak Mustika. Dulu juga kepala divisi operasi bandara. Itu pimpinannya Coca-Cola, Pak Mustika, Pak Nurulkam, Pak Rudowo, Pak Agus, segala macam banyak. Ya. Pak Giansa. Pada saat interview saya nekat. Nah, Pak, tolong saya diterima. Bapak ngomong gitu? Bapak ngomong gitu, Pak? Iya. Terus jawabannya apa, Pak? Kaget. Kaget. Karena kalau saya tersebut, saya paling nggak terima. Ya. Zaman dulu kan masih ya hubungan keluarga kan tinggi. Birokrasinya, benar, Pak? Saya bukan keluarga Besar. kan. Jadi saya nekat nggak diterima karena saya ingin kerja di pesawat. Kan. Iya. Akhirnya, kamu nanti bagian aircraft training mau? Ya. Siapa? Iya, yang penting kerja di bandara gitu ya. Iya. Karena gajinya masih gede di security di base juga. Oh iya, bener ya. Oh jadi kamu sudah kerja di pelajaran apa? Terus kemudian kerja di sana. Akhirnya keterima di sana. Terima. Ya alhamdulillah hikmahnya kan saya belajar tentang aviation, tentang penerbangan, tentang ekspor impor, tentang custom gear dan semuanya kan tentang cara mengurus izin terbang, permit segala macam. Akhirnya ya saya dapat ilmu akhirnya bikin perusahaan. Luar biasa sekali loh, Bapak Tonix. Bapak keluarga Aziz yang ketemu langsung dengan mereka pagi ini, mungkin sebagai orang mengenal Bapak itu tidak terlalu mengenal Bapak. Tidak terlalu, tapi yang setelah ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi sama Tonix dengan beliau pastinya di Sersan Kopi. Jadi pasti ada satu launch yang mana kita bersama dia dari Syaw Bapak Aziz, wakil wali kota Bogor terpilih dari 2021-2025. Tetap di sini di Sersan Kopi, saya santai ngobrol pagi-pagi. Jangan inspirasi yang lain, kita masih di Sersan Kopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi masih bersama dengan Bapak Tomari Aziz. Beliau
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan sekaligus Wakil Wali Kota terpilih Kota Balikpapan periode 2021-2025. Di awal segmen tadi kita udah ngobrol dengan beliau, biografi sedikit, beliau dulunya seperti apa, menghabiskan masa kecil di Jawa dan akhirnya merantau ke Balikpapan. Menurut saya beliau ini adalah orang yang berpikiran realistis Pak ya sebenarnya ya. Suatu hal yang kalau kita paksakan juga nggak bakal bisa terjadi. Sebenarnya kita biarkan mengalir saja dengan menggunakan kemampuan kita sebenarnya Pak. Saya setuju sekali dengan cara pandang, sudut pandang beliau nih. Semoga saja kedepannya kita bisa pastinya mempunyai seorang pemimpin yang benar-benar bisa memperhatikan rakyat nih Pak, memperbaiki dan membuat Kota Balikpapan menjadi lebih baik lagi Pak. Ya. Oke, Pak. Selanjutnya nih, Bapak kemarin sempat hidup berapa tahun Pak di Dewan Pak? Di Dewan 3 periode. Kurang lebih 15 tahun berarti Pak ya? 15 tahun di Dewan. Ini sangat luar biasa sekali dari Dewan, sekarang beliau menjadi Wakil Wali Kota Balikpapan. Pak, kebijakan mungkin yang pengen kita tahu juga dari Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini, yang menurut kita beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk rakyat. Menurut Bapak yang benar-benar menyentuh di rakyat sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya, jadi DPRD itu kan udah sistem kerjanya dan kewenangannya atau tupoksinya udah diatur kan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 ya. tentang pemerintahan negara sebenarnya tidak ada DPRD dan negara. Jadi kewenangan Dewan itu ada 3 tupoksi. Kewenangan untuk menyusun dan menetapkan anggaran, Ya. menyusun dan menetapkan peraturan daerah, dan fungsi pengawasan dan itu terhadap jalannya pemerintahan dan anggaran. Sehingga kalau tiga-tiganya itu bisa dijalankan dengan baik dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dan seluruh aparaturnya, ini ya akan menghasilkan output yang baik kan gitu. Tapi dulu saya pernah memiliki pengalaman yang cukup membuat saya bangga sampai hari ini. Periode saya pertama dulu, saya pernah ditugaskan waktu ketua DPRD-nya abang kita, Pak ABS. Saya pernah ditugaskan oleh DPRD teman-teman sebagai ketua pansus aset kapal dari Jepang. Wah. Yang dulu sempat ngantarkan, sempat ramai dulu kan. Ya. Berapa kali pansus itu gagal terus dulu. Sehingga sebelum tahun 2013 Balikpapan, pemerintah Kota Balikpapan tidak pernah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Belum pernah. Jadi pada saat saya ditugaskan sebagai ketua pansus, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan pansus tersebut. Itu konsorsium kapal dari Jepang itu kalau bahasa dulu pengadaannya waktu itu menghabiskan anggaran kurang lebih 40 miliar. Pada saat itu besar sekali kan. Besar banget. Karena tahun segitu kan dolar masih rendah. Periode pertama lagi Pak ya. Jadi dulu konsorsium pemerintah Kota Balikpapan, pemerintah Kutai Timur, lalu Bontang, Kabupaten Pasir, sama swasta. Alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman pansus sudah organisasi daerah yang berkaitan langsung, saya dapat menyelesaikan masalah pengawasan terhadap dan investigasi dan itu terhadap kapal bercepat Pak Jamal Mantap itu. Setelah itu selesai, kita laporkan ke pimpinan dan dilaporkan ke Kemendagri termasuk ke BPK. Akhirnya audit BPK telah ditemukan rekomendasi dari kami dari pansus kan yang akhirnya saya akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian setelah pansus saja selesai. Oke, baik. Setelah menunjukkan Pak, apa yang pertama Bapak lakukan dan Bapak menyangka nggak sih bakal langsung ditunjuk untuk menjadi ketua pansus? Tidak pernah nyangka, dan saya pada saat itu saya sempat jangan saya Pak Ketua. Silakan teman-teman yang lebih senior kan. Tapi ketua APS itu nggak bisa atau aja. Ya karena ada tugas saja. Saya harus serius kan melalui proses investigasi dan seterusnya lah. Kita mengumpulkan data-data, termasuk wajarnya Pak Budi Handoko kita panggil juga walaupun Pak Budi Handoko dulu dari swasta dulu kan. Nggak pernah datang kan gitu. Iya, dengan kerja keras semua. Kita kumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta, data-data, akhirnya ya kita olah, termasuk kita konsultasikan di Kementerian Hukum dan HAM dan seterusnya kan gitu. Ya, outputnya tadi itu adalah Balikpapan dapat menyelesaikan penyelidikan terhadap aset kapal dari Jepang. Aset kapal dari Jepang. Dan dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, akhirnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sampai hari ini. Sampai hari ini Pak. Kalau itu belum selesai nggak akan pada titik ini. Oke Pak, itu berapa lama mau mengerjakannya? 60 hari sekitar diperpanjang waktu itu. 60 hari pertama diperpanjang lagi 60 hari kedua.
Tapi nggak sampai 120 nggak sampai. Tapi nggak sampai 3 bulan lebih. Ya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan lebih. Karena cukup rumit dan harus terjawab banyak kan gitu. Betul sekali. Di 4 daerah dan 1 swasta. Tapi betul-betul berarti kerja keras sekali Bapak dan juga tim untuk bisa menyelesaikan Ya alhamdulillah. itu ya Pak ya. Nah itu bersama Bapak. Jadi sebenarnya apa yang telah beliau lakukan juga atau kebijakan yang dilakukan dari pemerintah kota juga ini tentunya sangat bersinergi juga Pak ya. Bersinergi. Kita lakukan selama ini dan yang pasti yang kita lakukan dan yang kita lihat sendiri dari kinerja anggota dewan selama ini bahwa juga sempat sudah menjadi wakil ketua 1 daripada kota Bandung. Ya, yang gak kalah penting juga keberadaan saya di Dapil Balapan Selatan. Yang warga Balapan Selatan harus merasakan keberadaan saya selama saya di Dewan. Betul sekali Pak. Masalah infrastruktur, masalah hubungan kultur segala macam. Ya. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Sampai hari ini. Makanya kalau di Dapil saya Selatan masalah infrastruktur udah hampir merata. Belum 100%. Saya melihat sendiri tingkat itu sudah Corona. Ya, corona Pak. Ada lagi itu lebih nggak ada. Corona ada Pak. Oke, bagus Pak. Kalau di dulu bagaimana Pak di situ? Karena banyak anak Pak. Iya. Jadi yang kita tahu satu lagi beliau datang dari Stinggan juga dan yang kita harapkan bukan cuma fokus di Stinggan juga tentunya dong Pak karena Balikpapan luas. Nah, dulu kan saya dapil di Balapan. Ya, betul. Tapi dapilnya seperti apa? Ya, Insya Allah. bisa mengembangkan amanah dari rakyat atau Ya intinya kami kerja kompak. Kerja kompak. Dengan Pak Wali, dengan OPD semua Ya. dari atas sampai ke ujung, lurah, camat, RT kan gitu. Harus kompak. Kalau nggak kompak kita bagaimana mau tembok. Nah, sahabat Onyx itu dia pentingnya kerjasama dan juga koordinasi dan sosialisasi pastinya Pak. Nah, sahabat Onyx ketika nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi seperti yang seperti sampaikan Bapak tadi bekerja sama dan aktif dengan Pak Wali dan juga dinas terkait. Kita akan tanyakan langsung kepada beliau di segmen yang ketiga di saat menjabat nanti 100 hari kerja pertama nih Pak. Apa yang akan beliau lakukan untuk warga Kota Bandung? Jangan kemana-mana tetap di sini Sesan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Mari saya ngobrol dengan tujuan FM Inspiring Your Life. Kita masih Sesan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan masih bersama dengan Bapak Tolong Aziz, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan. Dan juga sekali lagi Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih untuk periode 2021-2025. Senang sekali sudah kita ngobrol di kurang lebih ada 2 segmen dengan beliau. Ngobrol beliau seperti apa dulunya, beliau juga berpolitik sudah lama sekali sahabat Onyx dan saya kembali dapat ilmu baru nih Pak, bertemu dengan Bapak. Mungkin kalau kita bicara umur hanya angka, kita bicara berpikir orang itu yang perlu kita tahu Pak. Ya, baik Bapak sudah terpilih sekarang alhamdulillah warga Kota Balikpapan pastinya percaya dan yakin akan Bapak kedepannya bersama dengan Bapak Rahmat Masud jadi wali kota betul. Harapan kita pasti besar sekali. Kita ingin menjadi Balikpapan yang lebih baik lagi daripada sekarang. Kalau sekarang sudah baik, kita ingin lebih baik lagi dan yang pasti yang pengen kita tahu adalah 100 hari kerja nih Pak. Di saat mulai pelantikan nanti, selesai pelantikan Bapak akan mulai tugas Bapak sebagai wakil wali kota nih Pak. Nah 100 hari kerja pertama apa yang Bapak bakal lakukan untuk Kota Balikpapan nih Pak? Jadi istilah dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak ada yang mengatakan 100 hari, 150, 200, terus saja. Begitu kita dilantik ya harus langsung running dulu ya kan gitu. Gak usah pakai target 100 atau 200, ya langsung kerja. Iya. Kan sudah ada guidance-nya. Pertama tentunya harus ada konsolidasi dengan ASN dan karena pemerintah daerah kan aparaturnya mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala dinas, sampai camat, lurah dan sebagainya. Ya, kita konsolidasi dulu kita. Harus cair dulu kan gitu. Ini kan habis gerakan politik. Nah betul. Pasti ada suasana yang Ada sedikit. itu kita pahami kan. Ya betul. Tapi nggak boleh berlama-lama. Betul. Dari sekarang pun udah mulai recovery kan. Benar Pak, harus seperti itu. Ini kan pemerintah jangan merupakan masyarakat. Iya benar. Kalau memang ada masalah pribadi ya sudah lah. Ada tujuannya jangan sampai itu dibawa ke ranah politik banyak. Jadi kita juga sebenarnya profesional. Betul Pak, itu yang kita butuhkan profesionalitas kerja. Dan yang pasti di saat mulai menjabat nanti udah dilantik. Selain konsolidasi nih Pak dengan beberapa dinas terkait, apa yang Bapak lakukan? Jadi Pak Haji Rahmat ini kan ingat, beliau saat ini juga masih menjabat sebagai wakil wali kota. Dan saya pun di DPRD kan juga baru bulan September kemarin saya mengundurkan diri kan. Artinya evaluasi termasuk inventarisasi
saya pikir kan sudah ada semua kan. Iya. Tinggal koordinasi. Iya. Tinggal koordinasi. Ini yang penting. Bagaimana solusi ke depan? Hari ini saya yakin sudah ada solusinya, tapi belum semuanya terselesaikan dengan baik kan. Gitu. Iya. Ya tugas kami yang menyelesaikan kan gitu. Termasuk tantangan kota karena lagi COVID, inovasi kita ke depan seperti apa, untuk menggerakkan ekonomi, lalu termasuk untuk menjaga agar masyarakat kelihatan sehat dan COVID tidak meluas lagi kan gitu. Itu kan upaya-upaya yang sekarang harus kita hadapi. Iya. Yang real sekarang adalah masalah COVID dan ekonomi kan. Nah, itu yang memang harus sebenarnya berdampingan Pak ya, ekonomi dan juga pandemi seperti ini, karena mengingat juga di saat kita harus tetap stay safe juga, tapi di sisi lain kita harus bekerja juga. Harus berjalan. Iya, karena Pemerintah harus berjalan seperti itu. Oke, nah kalau kita melihat dari sistem ekonomi juga untuk teman-teman industri kreatif, teman-teman milenial nih Pak. Nah, ini kita masuk ke milenial nih Pak. Ya, keren ya, keren. Iya, karena bicara milenial mereka punya segudang kreativitas yang harusnya mereka salurkan. Oke Pak, untuk teman-teman milenial sendiri nih, dari Bapak Tohari sendiri melihat teman-teman milenial Kota Balikpapan seperti apa untuk saat ini Pak? Jadi pertumbuhan lalu kreativitas anak-anak muda Balikpapan ini sangat luar biasa. Kita melihat dari sudut Kota Balikpapan dari ujung ke ujung, itu semua industri yang tumbuh adalah industri kreatif. Dan pelakunya rata anak muda, anak milenial kan gitu. Baik di bidang UMKM, di bidang apa itu fashion, di bidang olahraga pun juga anak muda. Di bidang apa ya, yang aplikasi kan gitu. Itu anak muda semua. Jadi di saat pandemi COVID ini kan banyak kegiatan yang dilakukan melalui tidak berinteraksi dengan banyak orang kan gitu. Itu industri apa itu ekspor online segala macam ini kan luar biasa. Termasuk anak-anak kita semua kan berat. Iya, betul. Jadi banyak mereka melihat branding ataupun trading itu lewat aplikasi kan. Aplikasi. Kita belajar lewat aplikasi. Nah ini apa tuh potensi yang sangat baik yang harus kita explore kan gitu untuk anak muda kita. Yang pertama adalah kita berikan motivasi, kita berikan ruang, kita berikan fasilitas, dan kita harus turun juga supaya mereka merasa wah saya dekat dengan semuanya kan. Jangan hanya sekedar memerintahkan saja, jangan hanya sekedar menyuruh saja, tapi juga ambil bagian juga. Ini bukan eranya lagi pemerintah kan, tapi eranya kita bersama-sama. Betul. Bersama-sama berkolaborasi kan. Iya, betul sekali. Jadi kita juga jadi muda lagi. Iya, makanya saya bilang umur itu cuma sekedar angka. Bergaul dengan teman-teman milenial yang berada dengan cara berpikir terbuka mereka, sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua juga, Pak. Termasuk radio ini perannya kan luar biasa. Iya, terima kasih, Pak. Informasi kepada masyarakat ya. Iya. Adik-adik kita. Kalau kita bicara soal himbauan dan juga informasi, kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa bersedia dengan pemerintah dan juga memberikan informasi yang baik buat masyarakat Kota Balikpapan, Pak. Ya, Pak, kalau melihat kita masih bicara milenial nih, Pak, teman-teman industri UMKM juga, teman-teman industri kreatif Kota Balikpapan juga. Kalau untuk brand lokal sendiri, menurut Bapak ada pertumbuhan nggak sih, Pak, untuk Kota Balikpapan dan teman-teman industri kreatif, Pak? Jadi waktu kampanye kemarin, mohon maaf ya, saya cerita kampanye. Saya dibantu oleh Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Begitu turun dari pesawat, beliau kan belum sempat sarapan. Saya tanya, Mas Ganjar, karena sebelum saya di GMI ini gitu. Mas, nanti mau sarapan apa? Ini ada soto Makassar sama nasi kuning. Nasi kuning, jadi brandnya nasi kuning di Balikpapan. Kalau sarapan, belum sarapan, kalau belum nasi kuning. Nasi kuning. Ya, itu juga jadi brandnya kan. Iya, betul. Yang kedua, Pak Onen, Brigadir Pitaloka. Bantu saya juga kampanye. Jadi pertanyaan, Mas, aku mau cari batik. Batik Balikpapan ada nggak? Ada dong. Iya. Ada saya bilang. Saya aja ada toko batik kan. Wah, seneng banget. Jadi sempat kita ini coba polanya pola apa itu anggrek atau pola apa namanya yang lewat dalam itu cumi-cumi. Saya sampaikan sama Pak Ketua tuh ya. Pak Ketua, Pak Puang Jenderal. Ini motifnya bukan cumi-cumi, ini anggrek ini. Saya bilang anggrek cumi-cumi. Coba rasain Pak, ada tintanya itu. Padahal kalau kasnya di Balikpapan Kalimantan Timur kan ya anggrek lumayan, lumayan. Betul. Ya tapi cumi-cumi juga banyak, kita kan pantai. Iya, betul sekali Pak. Jadi sampai seperti itu. Jadi balik itu sampai banyak bawa belanja batik. Jadi benar-benar di Balikpapan itu juga membantu hal yang kreatif juga Pak ya. Jadi kalau
Ya tinggal ini ke depan nanti kita berikan motivasi, berikan fasilitas agar batik Balikpapan, agar batik Balikpapan itu 100% dibatik oleh warga Balikpapan. Karena sebagian itu masih kita cetak di luar. Oh, seperti itu Pak ya? Oh, jadi belum benar-benar warga kota sendiri yang ini ke depan membuat. kita, sehingga apa? Akan tumbuh kegiatan masyarakat kota. Ibu yang hari ini belum banyak kegiatan di rumah, hari ini rumah tangga, nanti ada kegiatan tambahan gitu. Iya, betul sekali. Itu menjadi produktif. Nah, tidak pasif kan. Sudah ada kegiatan yang produktif juga, masyarakat kota semua bekerja, dan itu membantu roda perekonomian. Betul. Ya. Biar dapur. Iya betul. Biar dapur terkumpul Pak. Uang belajar berbapak. Iya betul luar biasa ya. Oke, sahabat Onyx, seperti kita dengar juga, kita saksikan juga di Onyx Studio 887 FM di Onyx Instagram dan juga di Facebook Onyx Radio Indonesia. Pola pikir beliau yang terbuka juga, dan yang pasti dengan adanya beliau menjadi wakil wali kota terpilih Kota Balikpapan. Semoga teman-teman di industri kreatif juga ya, teman-teman milenial juga bisa. Ya. Termasuk olahraga. Itu bisa menjadi tren juga sebenarnya. Menjadi tujuan pariwisata juga. Betul. Karena kita banyak punya fasilitas. Stadion, indoor, outdoor, kan banyak kita ya. Ya, di taman 3 generasi itu juga Pak ya. Ada generasi. Iya. Saya suka jadi juga. Wah, saya boleh sekali demi sama Bapak nih, luar biasa nih. Jadi sebetulnya semua sektor yang benar-benar dipikirkan oleh beliau juga. Jadi semua bisa merasakan dampaknya nanti Pak ya. Itu harapan kita. Dan yang pasti dengan pertanyaan mereka tadi, ternyata beliau mengatakan bukan seperti kerja, tapi bisa sudah coba. Oh ya udah, kita mulai dengan titik darah penghabisan, benar-benar bukan Balikpapan Pak ya. Tidak ada namanya surat kerja 150, 200 nggak ada. Yang penting sudah memang dipilih, ya udah kita kerja sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan kepada masyarakat. Baik Bapak, terima kasih Pak. Nanti kita lanjut lagi, masih ada segmen dari kita di Sesat bersama dengan Bapak Toryadis. Jangan kemana-mana. Onyx Studio 887 FM Inspiring Your Life masih disiarkan langsung dari Studio Sofi Makanya Kopi and Roastery, Gedung Kreatif Onyx Studio di Sesat Kopi Serius Santai Ngobrol Pagi. Dan kita udah masuk ke segmen keempat atau sesi keempat di talk show bersama dengan Bapak Toryadis. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan dan juga sekaligus Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih untuk periode 2021-2025. Bapak sudah 3 segmen kita lalui untuk pagi ini. Luar biasa, banyak sekali cerita, banyak sekali berbagi informasi menarik untuk sahabat Onyx dan juga buat Rega Dinata tentunya. Dan jangan lupa juga buat sahabat Onyx yang belum follow Instagram Bapak. Nah, Bapak punya Instagram sahabat Onyx. Instagram Bapak, boleh Bapak yang informasi Pak? Ya, Instagram saya boleh di-follow di Toryadis_. Ya, jadi ajarannya THOHARI Aziz Pak ya, gak pakai S. Oscar Hotel Alpha Media Alpha Zulu India Zulu _. Ya, oke, itu dia sahabat Onyx. Jadi silakan di follow di Instagram. Kalau untuk Facebook Pak, Toryadis. Gak pakai underscore. Gak pakai underscore. Bedanya kalau di IG pakai underscore, kalau di Facebook gak pakai underscore. Nah, Bapak kita lanjut lagi nih ngobrolnya. Kita bicara dengan segala kegiatan dan juga segala kesibukan Bapak untuk hari ini. Di saat Bapak nanti sudah menduduki pemerintah Kota Balikpapan, sudah menjadi wakil wali Kota Balikpapan, Pak. Misalnya nih Pak, untuk proyek-proyek kedepannya, untuk Balikpapan yang menurut Bapak ini akhir untuk segera dilakukan, apa nih kira-kira Pak? Kebijakan yang harus Bapak keluarkan? Persoalan Balikpapan itu ada persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Yang masyarakat sekarang masih banyak merasakan persoalan di lapangan adalah masalah banjir. Masalah banjir. Itu dulu kan harus ditangani dulu. Ya. Lalu persoalan mengenai DPDB, penerimaan peserta didik baru, masalah zonasi, masalah PL dan segala macam. Ini segera kita koordinasikan dengan kepala dinas. Betul. Kalau untuk banjir sendiri nih Pak, kan ini sudah menjadi, kalau saya bilang ini tahunan sebenarnya Kota Balikpapan ya. Setiap tahun banjir. Menurut Bapak solusi yang sebenarnya harus dilakukan apa sih Pak? Ya, normalisasi sungai itu sangat penting. Ya. Artinya kalau memang anggarannya itu belum mencukupi, ya harus dinormalisasikan dulu. Ya. Air dialirkan ke muara, ke laut, dan itu bagaimana supaya ada jembatan. Demikian pula kita harus memberikan edukasi pada masyarakat. Ya. Edukasi pertama adalah yang saling bertanggung royong supaya jangan membuang sampah ke selokan, ke parit. Lalu juga kita harus ada pola supaya air itu bisa tampung juga kan gitu. Misalnya tabungan air hujan, Tabungan air hujan. supaya nggak semuanya dibuang ke
Parit khususnya ya. Parit, betul. Itu kan bermacam cuci motor, cuci Iya. piring, cuci apa lah, di rumah kan gitu. Jadi semuanya ada di luar kan gitu. Betul, ada fungsinya juga Pak. Bisa berguna juga Pak. Memang ada bersamaan. Memberikan edukasi, memberikan kesadaran. Demikian pula ya harus kerja cepat. Bagaimana persoalan-persoalan tentang sumbatan-sumbatan drainase tersier, sekunder ataupun primer itu harus segera diatasi. Saya pikir roadmap-nya udah ada roadmap-nya. Betul. Cuman bagaimana persoalannya kan belum selesai sampai hari ini. Nah ke depan harus kerja cepat. Harus segera diselesaikan Pak ya. Karena mengingat ini bukan masalah personal, tapi juga bukan masalah Termasuk masalah penegakan hukum, keadaan lingkungan hidup, ini juga penting. Jadi persoalan banjir masalahnya banyak. Jadi rangkaiannya atau rentetannya atau problem itu banyak. Sebab kerusakan itu banyak. Betul. Banyak. Jadi ya harus disesuaikan semuanya, nggak hanya cuma satu persatu ya nggak selesai. Harus komprehensif, harus bersama-sama. Ya tidak boleh satu dua orang saja Pak. Termasuk bagaimana kita menghijaukan kembali kawasannya. Yang kemarin sudah gundul kan ya. Termasuk rekan-rekan pengusaha perumahan, bagaimana juga harus ada realisasinya. Ya. Lalu bagaimana kalau amdalnya terus ada bosan dibangun juga bosan kan gitu. Ya. Jangan diserahkan semua ke pemerintah, jadi pemerintah tidak cukup kan. Berarti harus bersedikit dengan swasta. Sinergi, dan harus kita sama-sama disiplin lah, kita tanggung jawab bersama. Ya, betul sekali Pak. Ini yang menurut saya luar biasa. Saya sudah menangkap maksud dari percakapan kita untuk hari ini, Bapak. Saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi nih Pak. Sudah bisa datang ke sini dan juga informasi yang sudah Bapak sampaikan. Satu pertanyaan lagi nih Pak. Misalnya nih Pak, ini kan sering timbul ada pertanyaan besar di luar nih Pak. Kalau sudah jadi entar Bapak sudah duduk di sana, kita mau bisa ketemu Bapak nggak sih? Nah, misalnya nih Pak. Misalnya ada masyarakat yang ingin langsung ketemu dengan Bapak untuk memberikan masukannya dia. Harus ada, jadi gini, insya Allah saya ini kan berangkat dari masyarakat Marahen, masyarakat bawah. Oke. Saya lebih suka nongkrong di warung kopi, nongkrong di pinggir jalan, itu kan seperti ya mungkin ke depan nanti pola-pola apa itu ngobrol bareng dengan masyarakat itu lebih soft kan gitu, lebih apa ya, lebih merakyatan gitu. Baik. Jangan ada batasan-batasan. Betul sekali. Sekarang juga ada batasan, cuma ke depan harus lebih relax lagi. Betul. Ya seperti ini lah, kita diundang Mas Gade kan gitu, ngobrol isu bintanya banyak banget. Acara itu kan gitu. Siap Bapak. Terima kasih, semoga ini menjadi hal yang baik juga buat kita semua ya. Sahabat Onyx, Bapak Tohari Aziz seorang pekerja keras yang tidak idealis. Bapak Tohari Aziz memberikan yang terbaik untuk warga kota dengan cara yang dinamis. Bapak Tohari Aziz, Bapak milenial yang punya misi dan juga visi untuk industri kreatif di kota Balikpapan yang agamis. Bapak Tohari Aziz dengan segala pola pikir beliau yang terbuka dan realistis. Sekali lagi selamat Bapak untuk terpilihnya Bapak Tohari Aziz telah menjadi terpilih. Selamat juga untuk Pak Rahmat Masud. Ya, mungkin juga selamat kepada Bapak Wali Kota terpilih sebagai Wali Kota Balikpapan dan Bapak Rahmat Tohari Aziz selaku Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2021-2025. Harapan kita sekali lagi semoga telah menjadi panutan yang baik untuk warga Kota Balikpapan. Ya, terima kasih juga untuk sahabat dan juga tim dari Bapak Tohari Aziz yang sudah datang hari ini juga, dan juga tentu untuk sahabat yang sudah ikutan live nonton live kita di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga sudah gabung di Facebook Onyx Radio Indonesia. Akhir kata pamit dan selesai ngopi, sampai ketemu lagi minggu depan. Selesai ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi.